Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septiani. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 10 semester 1 tentang besaran dan satuan. Di mana pada 3.1 mengharuskan siswa untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip pengukuran besaran fisik, angka penting, dan notasi ilmiah pada teknologi bidang rekayasa. Oke, untuk itu kita langsung masuk ke materi. Jadi, fisika ya, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu fisika. Jadi, fisika itu adalah ilmu tentang fenomena alam dan atau gejala alam dan seluruh interaksi yang berguna di dalamnya. Dan fisika itu berasal dari kata fisik yang berarti alam. Jadi segala sesuatu yang berkenaan dengan alam itu akan dipelajari dalam pelajaran fisika. Oke, baiklah kita masuk ke materi. Ya, pertama yaitu besaran. Besaran dalam fisika itu sesuatu yang dapat diukur, ya. Bisa memiliki nilai besaran dan satuan, di mana besaran itu terbagi menjadi dua, ada besaran pokok dan besaran turunan. Contoh dari besaran pokok itu ada seperti berat seseorang, panjang ya, panjang tinggi. Oke, baiklah. Jadi besaran dalam fisika itu ialah sesuatu yang dapat diukur, ya. Tentunya seperti berat, panjang, luas, volume, suhu, dan kecepatan. Contoh yang tidak dapat diukur itu termasuk bukan besaran, seperti kasih sayang, cinta, kesetiaan, dan kejujuran. Oke, kita masuk ke bab materi besaran. Jadi, besaran berdasarkan satuannya dibedakan menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran satuan. Di mana besaran pokok itu adalah besaran yang besar dan satuannya telah disepakati oleh para ilmuwan pada terdahulu dan dapat digunakan sebagai ukuran dasar. Dan besaran pokok ini setelah ditentukan oleh para ilmuwan. Ada 7 besaran pokok, ada panjang, massa, waktu, kuat arus, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Nah, ini kita akan mempelajari alat-alat yang digunakan dalam besaran pokok. Misalnya panjang, itu ada mikrometer skrup, ya, ada penggaris, ada meteran, ada jangka sorong. Itu adalah alat ukurnya. Jadi alat ukur panjang itu ada 4, itu contohnya seperti mikrometer skrup, penggaris, meteran, dan jangka sorong. Lanjut ke massa. Massa ini adalah sesuatu yang mempunyai seperti berat, ya, misalnya massa badan, massa gula. Nah, itu dapat diukur dengan menggunakan timbangan, ya, neraca pegas, ya. Kalau nilainya kecil itu neraca pegas. Lanjut ke yang nomor 3 ada waktu. Waktu itu dapat diukur dengan jam atau stopwatch, ya. Lanjut ke alat ukur kuat arus. Kuat arus ini ada multimeter atau ampermeter. Ada yang digital dan ada yang manual. Suhu, ya. Di Indonesia suhu ini seperti suhu badan itu dapat dinyatakan dengan Celcius. Padahal dalam satuan internasional suhu ini dapat diukur dengan menggunakan termometer dan satuannya adalah Kelvin, ya. Selama ini kita salah persepsi bahwa derajat dari suhu itu adalah Celcius, padahal suhu itu adalah Kelvin. Lanjut ke jumlah zat. Jumlah zat itu satuannya mol. Nah, itu contoh dari gambar mol, ya. Intensitas cahaya ini alat ukurnya yaitu pengukur cahaya seperti gambar tersebut. Kita lanjut ke besaran turunan, ya. Setelah kita memahami ketujuh dari besaran pokok tadi, ada namanya besaran turunan, di mana besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok.
Nah, jadi itu contohnya Ibu ambil 4, ada luas, ada luas, ada kelajuan, ada massa jenis. Di mana luas itu turunan dari panjang, volume juga ada panjang, kecepatan kelajuan itu turunan dari panjang dan waktu. Massa jenis juga oleh massa dan panjang, ya, turunan dari itu. Oke. Mungkin itu saja penjelasan pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.